Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Semenjak pandemi menyerang dunia, memelihara tanaman hias menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan stres saat berada di rumah dalam masa karantina ataupun dalam masa lockdown. Sehingga ada banyak tanaman yang mulai naik daun namanya. Ya, tanaman naik daun. Dan terutama jenis Philodendron dan Araceae lainnya atau jenis tanaman aroid. Nah, untuk memelihara tanaman dalam pot, itu ada berbagai jenis media yang dapat digunakan. Beberapa jenis tanaman memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga pemilihan media tanam yang tepat akan membantu tanaman tumbuh lebih baik dan lebih subur. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa jenis media tanam dan kegunaannya untuk apa saja. Dan simak terus videonya, jangan lupa subscribe dan mari kita mulai. Lumut seringkali disebut tumbuhan pelopor karena tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Nah, selain dijadikan sebagai media tanam, lumut juga biasanya dijadikan sebagai bahan campuran komposisi media tanam. Bisa juga digunakan untuk diletakkan pada bagian atas media tanam dengan tujuan mempercantik tanaman. Lumut memiliki sel yang sangat unik di mana selnya menyerupai spons, sehingga dapat dengan baik menyerap dan menyimpan air. Kemampuan lumut untuk menyerap dan menyimpan air itu sekitar 80%-an, wah lumayan tinggi. Sehingga sangat baik digunakan untuk tumbuhan yang memerlukan banyak air seperti anggrek. Nah, selain itu, lumut juga mempunyai kandungan nitrogen yang cukup tinggi, sehingga ini akan membantu pertumbuhan vegetatif dari tanaman seperti pertumbuhan akar dan daun. Nah, itulah kenapa saya sering menggunakan lumut untuk media tanam Philodendron yang fresh cutting. Akarnya itu cepat sekali keluar. Tapi selain kelebihan di atas, lumut juga memiliki beberapa kekurangan. Dan karena sifatnya yang cenderung lembar, lumut juga sangat mudah ditumbuhi bakteri dan jamur, yang itu akan mengganggu tanaman kita. Sehingga sebelum digunakan, usahakan semprotkan dahulu fungisida. Tapi jangan berlebihan, dan lakukan juga penyemprotan dengan rutin jika Anda menggunakan lumut sebagai cover tanaman Anda. Sebenarnya ada banyak jenis lumut, tapi yang biasa digunakan adalah yang menyerupai spons tadi dan yang satunya yang ini. Ya, lumut yang seperti rambut kusut ini sering digunakan dan direkomendasi untuk digunakan hanya dijadikan sebagai turus. Dan gampang sekali untuk menggunakan lumut ini. Oh iya, satu lagi. Biasanya saya juga menggunakan lumut ini untuk membuat kokedama. Lumut jenis ini itu bisa kita atur. Itu sangat mudah untuk kita atur, bisa kita bentuk menyerupai lembaran dan itu tinggal kita bungkus tanamannya dan jadilah kokedama. Nah, selanjutnya ada pine bark atau kulit pinus, dan ini adalah salah satu media tanam organik yang dikhususkan untuk anggrek, tillandsia, dan aroid. Pine bark sendiri itu mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lenin, sehingga pine bark ini akan lebih awet dan tidak mudah ditumbuhi cendawan yang pengaruhnya adalah pine bark dapat meminimalisir pembusukan akar tanaman yang disebabkan cendawan yang ada pada media tanam. Ayo, siapa nih yang menanam tanaman sering busuk akarnya? Coba deh pakai media ini. Oh ya, untuk yang mau menggunakan media ini, ada baiknya dicuci dahulu sebelum dipakai. Ya kan, siapa tahu masih ada sisa-sisa tanah yang menempel dan ada cendawannya. Karena biasanya pine bark ini diambil saat ada pohon pinus yang tumbang. Dan jangan sekali-kali ambil dari pohonnya yang masih kokoh berdiri. Itu untuk menjaga dan melestarikan alam kita. Dan yang selanjutnya ada akar kadaka. Dan bagi Anda yang punya tanaman jenis pakuan kadaka, jika akarnya sudah banyak, itu bisa dipotong dan dijadikan media tanam. Dan sebenarnya media tanam ini memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan media lumut, hanya saja akar kadaka ini memiliki rongga yang lebih banyak sehingga akar akan leluasa tumbuh dan berkembang. Akar kadaka itu biasanya digunakan untuk menanam tanaman anggrek. Tapi untuk aroid sendiri itu bisa juga, apalagi bila dijadikan turus. Itu akar aroid akan langsung melilit dengan senang hatinya. Dan yang selanjutnya ada akar pakis. Ya, mungkin media tanam ini sudah sangat umum di telinga kita, banyak yang tahu, apalagi bagi pecinta anggrek tentu
akar kadaka itu menjadi salah satu media wajib untuk menanam anggrek. Akar pakis ini memang tidak mampu menyediakan unsur hara secara alami bagi tanaman, namun dengan strukturnya yang sangat poros, itu akan dapat menyimpan air dengan baik serta juga dapat dengan mudah ditembus oleh akar. Selain itu, media ini untuk beberapa tempat itu sangat mudah didapatkan dan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi, ya media ini sangat cocok untuk dijadikan media tanam. Tapi di tempat kami itu dilarang untuk mengambil akar ini karena ya hutan konservasi, jadi jarang sekali ada media tanam pakis. Dan untuk penggunaan pakis ini untuk media tanam, ada baiknya Anda sterilkan terlebih dahulu agar bebas dari kontaminasi yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman Anda. Selain itu, media ini juga dapat dipakai berulang kali dengan catatan harus selalu disterilkan sebelum dipakai kembali. Dan yang terakhir itu ada andam atau mulch. Merupakan salah satu jenis media tanam terbaik untuk tanaman hias. Media tanam ini terdiri perpaduan tanaman pakis yang sudah mati, lalu dedaunan dan ranting tanaman hutan yang sudah lapuk, serta daun bambu tua kering yang sudah dicacah. Jadi media andam ini memiliki sifat yang poros dan juga lembab. Itu dikarenakan bahan bakunya itu bisa dilihat, ini adalah salah satu bahan baku dari andam. Ini adalah batang pakis yang sudah kering. Dan itu di dalamnya itu ada seperti spon, itu sangat baik untuk menyerap air. Dan media ini juga dapat diaplikasikan langsung untuk tanaman Anda, jadi aman. Nah, mungkin itu beberapa jenis media tanam yang bisa Anda gunakan untuk tanaman aroid Anda. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Dan bagi Anda yang sudah like, saya ucapkan terima kasih banyak.